Seringkali akhirnya tanpa disadari, kita membatasi. Bahwa ya sudah, ada sekat kan. Oh yang jago-jago ya sudah dengan yang jago. Lebih efektif dan efisien, karena saling ada chemistry. Karena kalau ngajarin lagi, buang-buang waktu kadang. Bagaimana pada akhirnya dalam setiap keresahan, dalam setiap pergumulan orang lain, saya turut merasakan hal tersebut. Itu semua bicara tentang, secara tema besarnya, tentang kasih. Selamat pagi, sahabat Morning Grace, dimanapun sahabat berada. Puji Tuhan, kita dapat berkumpul kembali, kita dapat bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bagaimana kabarnya, Kak Tias? Puji Tuhan, baik kakak. Puji Tuhan. Mas David? Puji Tuhan, sehat. Aman? Aman. Aman. Kak Juan? Puji Tuhan sehat. Puji Tuhan sehat. Puji Tuhan juga kita semua yang ada di tempat ini tetap berada dalam kondisi yang baik-baik saja, sehat, aman-aman. Kita bersyukur akan hal tersebut. Dan sebelum kita masuk ke dalam perenungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini, mari kita siapkan hati kita kepada Tuhan. Kita arahkan pikiran kita juga kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan selalu dalam kehidupan kami hingga sampai pada saat ini ya Tuhan. Terima kasih karena Tuhan boleh membangunkan kami di pagi hari ini untuk kami dapat sedikit merenungkan firman Tuhan. Biarlah melalui perenungan firman ini Tuhan, kami boleh diajarkan berkenaan bagaimana kami harus hidup sebagai pengikut-pengikut Kristus yang setia. Kiranya Tuhan boleh membuka hati dan pikiran kami ya Tuhan. Bantulah kami untuk dapat memahami maksud dari firman-Mu ini. Agar kami dapat menerapkannya dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Morning Grace dan teman-teman yang terkasih, pembacaan renungan kita pada pagi hari ini terambil dari Injil Lukas, pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-33 sampai ayatnya yang ke-35. Injil Lukas, pasal 10,
ayatnya yang ke-33 sampai ayatnya yang ke-35. Izinkan saya membacakannya bagi sahabat Morning Grace dimanapun sahabat berada dan bagi teman-teman yang hadir di sini. Injil Lukas pasal 10 ayatnya yang ke-33 sampai ayatnya yang ke-35. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya, sendiri lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Ya, sahabat Morning Grace, dimanapun sahabat berada dan teman-teman terkasih, ketika kita coba merenungkan bacaan kita tadi, kalau menurut teman-teman yang hadir di sini, ini membicarakan tentang apa sih? Kalau berangkat dari bacaan kita tadi. Injil Lukas pasal 10 ayatnya yang ke-33 sampai 35. Tentang apa Kak Juan? Kemurahan hati. Ya. Jadi memang berangkat dari Injil Lukas pasal 10 ayat 33 sampai 35 ini membicarakan tentang orang Samaria yang murah hati. Bagaimana pada akhirnya kita dapat melihat kasih yang ditunjukkan orang Samaria ini. Seperti itu. Nah, ketika kita berbicara tentang kasih, ini tentu bukan pembicaraan yang baru ya. Tentu bukan pembicaraan yang jarang. Karena pada akhirnya mungkin kita sering membicarakan hal ini. Sering juga mungkin ada khotbah, sering juga ada renungan berkenaan dengan hal ini. Mungkin tanpa disadari, kepala kita mungkin juga rasanya ingin menolak pembicaraan ini terus-menerus. Dalam artian, kayak, kasih lagi. Tapi, ini menjadi hal yang penting karena ini merupakan hal yang paling utama dalam kehidupan sebagai pengikut Kristus. Sebagai orang-orang percaya. Pembicaraan tentang kasih. Bahkan, bukan hanya dalam bagian sebagai pengikut Kristus, pembicaraan tentang kasih juga timbul di beberapa tempat. Misalnya di Minahasa dengan bahasanya yang lain kan, sitau, timau, tumauto. Atau bagaimana pada akhirnya manusia hidup untuk memanusiakan manusia lainnya. Atau dalam konteks timur, ale rasa, beta rasa. Bagaimana pada akhirnya dalam setiap keresahan, dalam setiap pergumulan orang lain, saya turut merasakan hal tersebut. Itu semua bicara tentang, secara tema besarnya, tentang kasih. Jadi ketika kita membicarakan tentang kasih, bukan hanya dalam konteks sebagai orang percaya, tapi dalam kehidupan kita juga, kita sudah selalu menggaungkan berkenaan dengan itu. Tapi menjadi suatu pertanyaan reflektif tentunya bagi kita secara bersama, apakah kemudian kita sudah melakukan hal tersebut? Itu pertanyaan paling sederhana sebenarnya. Atau mungkin kalau misalnya hal-hal yang telah saya sampaikan tadi berkenaan dengan falsafah di Minahasa, bagaimana paham ale rasa beta rasa itu hidup dalam kehidupan orang timur, atau dalam lingkup yang lebih sederhana, 3S, senyum, sapa, salam. Apakah kita sudah melakukan hal tersebut dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi, dimanapun kita berada, ya, apakah kita sudah melakukan itu? Kalau belum, itu tentu menjadi suatu persoalan yang patut kita renungkan secara bersama. Halo Mas David, bagaimana kabarnya? Kita turut menanyakan. Saya mau tahu bagaimana kabarnya Mas David. Begitu juga mungkin dengan Kak Tias, saya tanyakan bagaimana kabarnya. Kalau pada akhirnya, baik Mas David, Kak Tias bilang, oh tidak baik-baik saja. Ada ruang bagi saya untuk menanyakan kenapa. Mungkin bisa cerita, bisa saling share. Itu bentuk kasih yang coba saya wujud nyatakan. Pada bagian-bagian seperti itu misalnya, yang paling sederhana. Nah, menjadi pertanyaan kembali, apa yang seringkali menjadi tantangan kita? Apa yang seringkali menjadi atau menghambat kita dalam menunjukkan kasih itu kepada orang lain? Kalau saya garis bawahi, satu hal yang sifatnya paling umum dan seringkali kita tidak sadari, bahwa pada akhirnya yang seringkali menjadi tantangan ialah karena jalannya dunia ini secara efektif dan efisien. Dunia berjalan begitu cepatnya. Karena segala sesuatu yang tidak efektif, tidak efisien dianggap
bukan hal yang baik. Segala sesuatu yang efektif dan efisien itu merupakan hal yang dianggap baik. Jadi baik itu karena efektif dan efisien. Tidak efektif dan tidak efisien ya tidak baik. Saya contohkan dalam kehidupan di kampus, kerja kelompok, pilih grup yang pemalas-pemalas atau yang rajin-rajin. Yang rajin-rajin dong. Ya, sudah terbagi kan pada akhirnya. Akhirnya yang rajin kumpul dengan yang rajin, yang malas kumpul dengan yang malas. Karena dirasa ketika kerja dengan yang rajin, lebih cepat, lebih efektif kan, lebih efisien. Tidak harus 2 kali kerja lah. Kan kalau misalnya biasa kerja dengan yang malas-malas, otomatis harus 2 kali kerja. Cek pekerjaan mereka, perbaiki pekerjaan mereka. Ya kan? Jadi kita lebih milih yang lebih mudah, lebih efektif, lebih efisien. Atau dalam hidup pekerjaan, perkantoran, tentukan dipilihnya karyawan nih yang harapannya punya pengalaman kan. Punya jam terbang lah setidak-tidaknya. Harapannya apa? Biar bisa bekerja efektif dan efisien. Tidak perlu diajar lagi. Tidak perlu buang-buang waktu untuk itu. Atau dalam kehidupan misalnya dalam persekutuan, dalam pelayanan yang dilakukan. Seringkali akhirnya tanpa disadari kita membatasi. Bahwa oh ya sudah, ada sekat kan. Oh yang jago-jago ya sudah dengan yang jago. Lebih efektif dan efisien. Karena saling ada chemistry. Karena kalau ngajarin lagi, buang-buang waktu kadang. Maunya kan bisa langsung. Harusnya bisa 2 jam, tapi karena ada yang mungkin baru belajar, jadinya bukan baru belajar ya, mungkin skillnya di bawah, tapi rasa akhirnya jadi 4 jam belum. Ngulang lah istilahnya. Akhirnya efektif dan efisien, yang lebih diutamakan. Nah hal-hal ini yang kemudian seringkali membuat kita sulit untuk bisa mengasihi. Karena segala sesuatu berjalan secara efektif dan efisien. Padahal ini hal yang paling menarik. Kita ini, manusia, diselamatkan dari dosa-dosa kita melalui pengorbanan Yesus Kristus. Dia di atas ini ya, Tuhan. Dia menjadi manusia untuk menyelamatkan. Efektif efisien tidak? Tidak. Kalau mau efektif efisien kan kayak Thanos saja kan. Tinggal, sudah, hilang. Tapi kemudian, ia menjadi tidak efektif dan tidak efisien itu. Justru malah kita diselamatkan dari yang tidak efektif dan tidak efisien melalui pengorbanan Yesus Kristus. Dari Tuhan menjadi manusia, selamatkan kita. Nah, berangkat dari hal tersebutlah, apakah kemudian di tengah dunia yang berjalan secara efektif dan efisien ini maksud saya, kita sudah coba untuk mengasihi itu. Bagaimana akhirnya seperti bagaimana Yesus mengasihi kita sebagai manusia. Contoh paling sederhana teman saya. Jadi dulu ketika kami jalan dari kampus ingin ke suatu tempat, kadang ini kami jalan, padahal dekat lah, nggak terlalu jauh mungkin. Tapi kadang jalannya lama. Lama bukan karena kami jalannya lama, tapi karena teman saya memilih mampir dulu. Mampir untuk tadi, sekedar sapa, halo bagaimana? Kakak bagaimana kabarnya, sehat-sehat apa? Hal yang dulu mungkin saya anggap, lama sekali kak. Tidak perlu lama-lama lah, maksudnya biar langsung aja, apalagi kalau lapar kan. Cuman kemudian semakin dewasa saya menyadari bahwa kemudian, dia memberikan waktunya. Dia membuka ruang untuk pada akhirnya dia bisa menanyakan berkenaan dengan hal tersebut. Apakah kemudian orang tersebut berada dalam suatu persoalan, berada dalam suatu pergumulan, untuk kemudian dia bantu. Karena ia menyadari bahwa pada akhirnya, atau saya menyadari kemudian ketika sudah lebih dewasa, kita tidak pernah tahu kapan Tuhan pakai kita untuk bisa berdampak dalam kehidupan orang lain. Oleh sebab itu, kita pertanyakan kepada diri kita, kita sudah memberikan waktu kita belum? Di tengah jalannya dunia yang cepat itu, kita sudah berikan waktu kita sedikit belum untuk sekedar senyum, sapa, salam, tanya, kabar, bagaimana? Karena kita tidak pernah tahu ya, kapan Tuhan mau pakai kita dalam kehidupan orang lain. Karena kita tidak pernah tahu, ya sediakan waktu lah. Berhenti sejenak untuk tanya. Itu poin saya yang pertama. Lalu poin saya yang kedua, ketika kita membicarakan tentang kasih, ini bukan tentang suatu hal yang sifatnya abstrak, suatu hal yang mengawang-awang. Tapi tentang satu hal yang konkret dalam tindakan. Jadi kasih itu menjadi nyata dalam tindakan. Dan tindakan powernya akan lebih kuat atau dampaknya akan lebih besar dari sekedar kata-kata yang diucap. Jadi yang paling penting bukan saat ini ketika kita membicarakan tentang kasih. Tapi tentang apa yang kita lakukan setelah dari sini. Setelah renungan ini selesai, setelah morning grace ini selesai dilaksanakan, kita kembali ke dalam aktivitas kita masing-masing dalam pekerjaan, pendidikan. Apakah kita sudah mengasihi sesama kita?
Kita sudah memberikan waktu kita belum bagi orang lain? Seperti orang Samaria itu kan. Pasti kan dia dalam perjalanan itu ke satu tempat. Tapi ia berhenti sejenak. Ia melihat ada yang membutuhkan, ia berhenti sejenak di situ. Untuk kemudian ia bantu orang tersebut, ia biayai di hotel dalam masa perawatannya. Jadi biarlah melalui perenungan firman ini kita boleh diingatkan secara bersama-sama untuk dapat menyediakan waktu kita bagi orang lain. Secara khusus bagi mereka yang membutuhkan. Kita tidak pernah tahu kan, kalau dalam konteks saat ini, yang membutuhkan siapa? Kecuali kita bertanya. Karena kan orang yang membutuhkan kadang seringkali diam-diam ya, senyum, ketawa, paling besar. Tapi kita tidak tahu apa dalam hatinya, mungkin dia sedang bersedih, sedang dalam pergumulan. Oleh sebab itu, tadi saya bilang penting, 3S itu, senyum, sapa, salam, tanya bagaimana kabar, baik-baik saya tidak. Jadi marilah kita belajar bersama-sama untuk melakukan hal tersebut tentunya. Agar kita dapat hidup dalam kasih, dalam kehidupan yang kita jalani secara bersama-sama di tengah dunia yang berjalan secara efektif dan efisien. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan Tuhan bagi kami hingga saat ini. Kami telah sedikit merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah melalui perenungan firman ini kami boleh diingatkan bagaimana kami harus hidup dalam kasih, bagaimana kami harus memberikan waktu kami bagi orang lain. Biarlah kami boleh diajar untuk dapat menghargai, mengasihi orang lain dalam pergumulannya Tuhan. Bukan hanya sekedar berbicara tentang kasih, bagaimana kami harus hidup dalam kasih, bagaimana kami harus bertindak mewujud nyatakan kasih tersebut ya Tuhan. Bantulah kami, ajarlah kami ya Tuhan selalu. Agar kami dapat melakukan yang terbaik untuk memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami, untuk kami kembali nantinya ke dalam aktivitas kami masing-masing, sertai kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa, kami telah mengucap syukur. Amin.